Halo teman, apa kabar malam ini? Semoga sehat-sehat ya. Kenalin, nama gue Wisnu, yang biasa bacain puisi-puisi di konten Yanui. Tapi malam ini kita nggak bacain puisi atau sejenisnya. Video kita malam ini berbeda. Gue pikir juga bakal menarik kalau channel Yanui punya nuansa konten yang berbeda. Video ini sih katanya podcast, katanya. Tapi gue lebih suka nganggapnya konten diskusi, menyampaikan opini pribadi. Terus ya kalian bisa berkomentar juga tentang opini gue sendiri nanti. Siapa tahu juga bisa bermanfaat bagi pendengar di luar sana. Disclaimer, gue bukan orang yang expert di bidang pembahasan malam ini. Apa yang mau gue sampaikan di sini nggak lebih dan nggak kurang adalah pendapat gue sendiri. Yuk, mulai aja yuk. Tema malam ini sisi gelap. Ya, sisi gelap. Pernah denger nggak? Atau kalian ada yang pernah ngalamin? Atau kalian ada yang udah sadar kalau kalian punya sisi gelap? Sebenarnya setiap orang pasti mempunyai sisi gelap dari diri mereka masing-masing. Gak jarang juga sisi gelap atau sisi yang sering menjadi bayang-bayang dari diri kita timbul secara diam-diam. Bahkan sifatnya menghantui diri kita. Entah itu jangka waktu yang pendek atau juga bisa jangka waktu yang panjang. Banyak orang yang gak sadar kalau mereka punya sisi gelap. Atau emang gak mau tahu kali. Sisi gelap itu bagian dari diri kita yang punya kesan negatif menurut gue. Jujur gue juga sempat gak bisa terima di mana gue sadar sikap gue tuh kadang berubah. Entah itu di saat sendirian atau pas ngumpul sama temen, nongki, nongkrong gitu. Ketika kita lagi ngebahas sesuatu, terus pembahasannya pun ada yang gak gue suka, atau pembahasannya itu kayak lebih kayak apa ya pakai gue nggak suka lah, terus ada rasa kecewa yang nggak bisa gue kendaliin, atau rasa marah, atau rasa kayak gue tuh pengen lebih tinggi, dianggap posisinya atau diakui eksistensinya, rasa egois yang tinggi gitu. Di situ gue mulai sadar kalau ada apa ya sama gue ya, kenapa gue begini. Terus ya, gue riset baca-baca, akhirnya gue paham kalau kepribadian itu nggak satu, pikiran kita itu nggak sendirian, ada temennya, atau ada yang membayangi. Sisi gelap emang udah hadir dari dalam diri kita itu ya dari dulu kan. Cuma sebagian dari kita ada yang gak bisa terima kalau mereka ada. Dan kebanyakan orang tuh kayak menyembunyikan sisi gelap. Sebenarnya gak bisa juga disembunyiin terus-terusan. Gue kasih contoh nih. Ketakutan dan khawatir itu merupakan dari sisi gelap. Sebenarnya takut dan khawatir itu kan manusiawi. Cuman kadang-kadang takutnya tuh berlebih, khawatirnya tuh berlebih. Kalian ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Kayak ada di mana suatu momen tuh kalian mengharapkan sesuatu, atau gini deh yang sering terjadi nih, kita belanja online gitu kan. Terus pengirimannya lama, duitnya udah kita transfer. Pasti kan kita sering ngecekin tuh, paketnya ada di mana ya? Khawatirnya ada yang berlebih banget. Kayak teman gue tuh kayak kemarin tuh kayak gitu. Si Anu, khawatirnya berlebih banget. Sampai ngecekin terus. Kadang gue juga mikir, ini orang kenapa gitu kan. Aneh aja menurut gue. Terus nih, trauma. Udah pada tahu kan trauma itu apa? Gak usah gue jelasin deh, trauma udah tahu. Ada lagi, limiting belief namanya. Limiting belief itu rasa keyakinan dalam diri yang berkurang. Bukan kurang percaya diri, tapi rasa yakin untuk melangkah itu berkurang jadinya. Kalau gue nganggapnya rasa kurang percaya diri itu beda sama rasa keyakinan dalam diri. Penyebabnya itu biasanya ini pribadi gue nih ya. Limiting belief itu terjadi karena kebanyakan orang ngomong, terus kebanyakan lu ngedenger omongan orang yang seharusnya tuh lu gak denger. Dia ngomongin diri lu lah, kekurangan lu lah, entah itu apa, yang seharusnya gak usah lu dengerin omongan tuh dia. Karena yang namanya orang itu emang gak ada yang sempurna, dan manusia itu emang gak sempurna, pasti punya kekurangan. Dan kekurangan itu bukan yang seharusnya terus-terusan untuk dibicarain, apalagi di depan umum ketika lu lagi ngumpul sama temen. Pasti pernah lah lu salah satu momen ngalamin kayak pas lu lagi ngumpul terus temen lu ada satu yang nyeletuk gitu, atau mungkin sering banget kayak gitu nyeletuk ngomongin lu
lu begini sih, lu begini. Pasti lu bakal berpikir ulang. Kayak iya gue bener gak gini, gue bisa melangkah maju gak. Kayak lu pengen kerja jabatan lu lebih tinggi, terus lu mau jadi atlet pesepak bola, atlet badminton lah, tapi lu gak bisa nyampe ke situ karena ya lu punya limiting belief tadi gitu. Ada orang, lu mau jadi manajer contohnya, lu gak bisa jadi pemimpin, orang lu aja diem mulu gitu. Ada orang yang kayak gitu kadang. Jadinya lu mikir lagi, ya rasa yakin dalam dirinya itu berkurang gitu. Itu namanya limiting belief. Gue pernah ngalamin itu. Tapi sekarang udah enggak. Nanti gue sebutin ya gimana cara ngatasinnya. Gue mau berbagi juga. Itu barusan beberapa contoh bentuk dari sisi gelap. Banyak sih, kayak ada agama, terus nilai-nilai sosial di lingkungan kalian juga kayak gimana. Itu berpengaruh buat terjadinya atau terbentuknya limiting belief. Oke, lanjut. Ini menurut gue nih, kita bisa kok mengolahnya gitu. Sisi gelap itu nggak mungkin nggak bisa diolah. Itu bisa diolah. Pada dasarnya yang memegang kendali penuh terhadap diri kita ya bukan sisi gelap ini, kita sendiri gitu. Emang gak mudah. Ada di mana waktu kita bisa menang melawan sisi gelap, terus ada di mana waktu juga kita pasti bisa kalah. Di ilmu psikologi biasanya sisi gelap atau sebutannya itu shadow atau bayang-bayang ya. Bukan bayang-bayang mantan. Oke, itu istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk atau menjelaskan bagian dalam diri kita yang kita tolak atau kita umpetin lah, kita sembunyiin. Yang sebenarnya ya nggak sepenuhnya juga kita bisa umpetin, karena pasti waktu-waktu muncul ya kan. Nama shadow ini diciptakan dan dieksplorasi oleh seorang psikiatri dan psikoanalisis asal Swiss. Namanya itu kalau nggak salah Carl Gustav Jung. Tolong koreksi penyebutannya atau namanya kalau gue salah ya. Shadow itu aspek kepribadian yang sering kita anggap jelek terus memalukan. Biasanya tuh kayak rasa cemburu, kemarahan, nafsu ingin berkuasa, dan lain-lain yang tadi gue sebutin. Itu banyak banget emang. Makanya kita berpikir kalau si shadow atau sisi gelap ini harusnya tetap tersembunyi. Bahkan kayak ini tuh gak harusnya ada dalam diri kita. Ya itu bukan cara yang tepat berpikir untuk gak menerima si sisi gelap ini. Kita bisa lebih mengenal diri kita sebenarnya. Ada manfaat ada manfaat dari sisi gelap ini sebenarnya kalau kita bisa memahaminya. Kalau kita tuh mengintegrasikannya dengan lebih tepat, atau kita mengintegrasikannya ke sisi terang kita, agar kita juga bisa lebih menerima dari diri kita, terus juga kita bisa menerima dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, lebih legowo kali. Entah hal yang senang ataupun sedih, entah buruk ataupun baik. Sejatinya manusia itu emang gak ada yang sempurna, entah dari fisik ataupun sikap, pemikiran. Dan kita jadi lebih kuat atas masalah-masalah yang terjadi di hidup kita. Dan juga jadi lebih siap kali ya dengan omongan perkataan dan menyakitkan dari tetangga sekitar atau orang lain gitu. Terus nih, menilai sesuatunya dengan lebih objektif. Itu membuat kita agar lebih bisa tepat menilai dan melihat dan menilai untuk memutuskan sesuatu yang lebih tepat juga. Contohnya menilai A, melihat B, kan itu kebalik. Harusnya ya melihatnya A, nilainya A juga. Jangan dibalik-balik. Biasanya siapa yang suka balik-balik itu? Lebih ini kali, realistis gitu. Biasanya nih, gue kasih tahu ya, kalau gue itu pernah kayak gitu juga, cuman gue ada cara ngatasinnya. Ini cara gue sendiri. Gue tuh lebih memacu ke diri sendiri dengan hobi, kayak nulis, terus nyanyi dikit-dikit. Kadang iseng-iseng bikin lagu, dan lagunya pun gak pernah jadi juga. Foto-foto lah. Kadang iseng-iseng bikin film pendek juga, lebih ke arah yang kreatif kali. Itu bagus buat ngedorong diri gue supaya berpacu lebih ke hal yang lebih baik. Itu cara gue barusan. Kalian juga bisa mengatasinya dengan hobi kalian, entah itu
nulis juga kah, atau belajar kadang-kadang, atau berolahraga yang kesannya positif lah. Biar itu juga menambah kepercayaan dalam diri bahwa kadang pemikiran tuh jalurnya harus diubah gitu. Nggak usah lah seragam dengan orang lain gitu. Nggak usah lah seragam dengan si dia, si itu, si anu, si siapapun. Nggak usah seragam. Nggak ada yang nyuruh pemikiran kalian tuh seragam. Yang penting nggak merugikan orang lain dan bermanfaat bagi sekitar ataupun diri kalian sendiri. Kadang tuh cara berpikir emang yang harus kita benerin dulu nih. Ya cara berpikir juga ada landasannya, makanya jangan pernah menutup diri sendiri. Coba untuk membuka diri lebih luas lagi agar landasan berpikir kalian juga nanti bakal berubah ketika wawasan kalian itu bertambah. Kurang lebih kayak gitu. Gimana menurut kalian? Ada yang kurang pas atau mungkin kurang paham? Kalau kurang paham coba tonton dari awal lagi, ulangin. Pelan-pelan dengerinnya atau sambil merem juga bisa, boleh. Oke, mungkin sampai situ aja dulu pembahasan gue malam ini. Soalnya udah mau hujan nih, kita berisik. Pasti genteng gue kerutuk nggak jelas ntar lagi. Like kalau kalian suka dengan video ini, kalau nggak suka ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Gue Wisnu, sampai jumpa di video diskusi selanjutnya. See you and thank you. Bye bye.